Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang kayu olahan di Demak ludes terbakar. Api menjalar ke permukiman warga. Puluhan warga Klaten ikuti perlombaan unik balap traktor. Mantan guru TK di Boyolali banting setir jadi penjual gandos gimba, roti kudapan zaman dulu. Seorang kakek di Brebes bisa kembali melihat dengan jelas. Operasi katarak yang selama ini hanya mimpi bisa terwujud dengan bantuan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Hari yang ditunggu pun tiba. Taswin, kakek 77 tahun asal Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dijemput relawan untuk melakukan operasi katarak. Setelah 4 tahun, penglihatannya terganggu. Harapan kakek 9 cucu untuk melakukan operasi katarak bisa terwujud dengan bantuan YPP SCTV Indosiar. Operasi katarak mata kanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal berlangsung sekitar 20 menit dan berhasil dengan baik. Dengan wajah gembira, Taswin tak henti-henti mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Alhamdulillah. Sekarang gimana setelah dioperasi? Sudah bisa melihat? Saya bisa melihat, lihat lagi. Terus saya senang sekali ya. Alhamdulillah. Operasi katarak gratis Taswin diusulkan relawan Yayasan Mukti Indonesia Brebes ke YPP SCTV Indosiar pada awal Agustus lalu. Terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar yang sudah membantu operasi katarak Bapak Taswin ini sehingga Bapak Taswin bisa melihat kembali. Semoga ini menjadi berkah bagi SCTV YPP Indosiar. Setelah penglihatannya pulih, Taswin bisa melihat wajah istri, anak, dan cucu kesayangannya dengan jelas. Pekerjaan sebagai penjual mainan anak kembali akan dijalani dengan semangat hidup yang lebih baru. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Perlombaan balap mobil atau balap motor tentu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau balap traktor? Nah, inilah perlombaan unik yang digelar di lahan persawahan Klaten. Puluhan peserta memacu traktor di lahan basah hingga bermandikan lumpur. Persiapan dilakukan. Ban traktor diganti dengan medan basah, pergenangan air yang dalam. Kejuaraan unik balap traktor pun dimulai. 1, 2, 3. Kejuaraan balap traktor dilakukan di lahan persawahan Desa Karangduren, Kebonarum, Klaten, diikuti 32 petani dari berbagai daerah. Setiap peserta harus memacu traktornya di lintasan 1.200 meter. Bahkan peserta sampai bermandikan lumpur dalam memacu traktornya di lintasan. Pertama kali, masih capek ya, lari terus. Kesannya gimana? Kenapa tertarik ikut lomba balap traktor ini? Ya, pertama hobi. Kedua ya untuk hiburan lah. Strateginya gimana tadi biar bisa cepat sampai finish? Sambil dorong, lari dorong. Kalau sehari-hari? Sehari-hari jalan ya sama baca sawah. Seru. Bedanya di Indonesia yang ada dari sekarang belum bikin. Belum di Klaten ya Mas ya? Klaten ini. Serunya seperti apa? Seru deh. Ya gayeng. Menantang gitu? Ya menantang. Ada kesulitan nggak Mas tadi Mas? Sulitannya ada jerum itu. Dalam ya? Dalam. Terus? Berapa kali ikut Mas? 2 kali. Pernah raih juara Mas? Belum. Panitia lomba menjadikan ajang balap traktor ini untuk menumbuhkan minat anak muda dalam bertani. Traktor mainan ini kebanyakan sekarang kaum muda. Alhamdulillah tahun-tahun kemarin jadi sama orang muda. Cuma kita akan mengandalkan orang tua, saya kira tidak mungkin. Generasi yang akan datang pastinya tidak, kalau suruh nyangkul tidak mau. Kita memanfaatkan SDM generasi muda untuk
tahun 2025 sampai 2045 yang akan datang. Pemenang adalah yang mencatat waktu tercepat ke garis finish. Balap traktor ini tentu menjadi tontonan yang seru, apalagi melihat peluh keringat para peserta telah bercampur dengan lumpur di sekujur tubuh. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Warga yang tinggal di lereng Gunung Merbabu melakukan ritual untuk memohon keabadian sumber air. Untuk Babon di Desa Selo Boyolali, warga meyakini sumber air Tuk Babon merupakan mata air abadi yang tidak pernah habis meski musim kemarau. Suasana sakral terasa di bawah bukit lereng timur Gunung Merbabu. Berbagai sesaji diletakkan oleh sesepuh desa untuk ritual mametri Tuk Babon atau sedekah di titik sumber air. Warga berdoa bersama memohon kepada Tuhan agar air mengalir terus panjang waktu meski musim kemarau. Sebelum sesaji diletakkan di sumber mata air, sesaji beserta gunungan hasil bumi serta tumpeng diarak sekitar 3 km dari desa terdekat. Warga berjalan kaki menyusuri bukit jalan setapak membawa sesaji menuju ke titik sumber air. Ritual metri Tuk Babon sudah dilakukan secara turun-temurun. Ritual bertujuan untuk memohon berkah dari Tuhan agar air dari Tuk Babon selalu abadi dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertama, adat ritual arak-arakan sesaji yang akan dipersembahkan untuk ritual adat yang itu nanti akan dilaksanakan oleh para punggung yang akan diserahkan kepada yang baru di Tuk Babon dengan tujuan satu, keabadian air tetap diselamatkan, tetap dicukupi oleh Allah SWT. Tuk Babon merupakan mata air terbesar di Kecamatan Selo untuk menghidupi 4 desa. Tuk Babon ini adalah mata air yang terbesar yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Selo, dan mata air ini menghidupi untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan masyarakat di Kecamatan Selo untuk 4 desa, masing-masing desa Samiran, desa Selo, desa Tarubatang, dan desa Suruteleng dan desa Lencok. Jadi ini terpenuhi dengan Tuk Babon yang berada di lereng Merbabu ini. Ritual memetri Tuk Babon ditutup dengan seni pertunjukan khas Boyolali dan makan bersama. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jika Anda pecinta roti kudapan zaman dulu, mungkin Anda pernah mendengar roti gandos gimbal. Kini di Boyolali ada industri rumahan yang memproduksi roti gandos gimbal. Pembuatannya adalah seorang mantan guru TK yang banting setir jadi pembuat roti gandos gimbal. Adonan tepung terigu, gula, parutan kelapa, dan bahan lain diaduk dengan cekatan. Adonan ini kemudian ditambahkan margarin, lalu dipindahkan ke cetakan, selanjutnya dimasukkan dalam oven. Inilah proses dari pembuatan roti gandos gimbal. Roti gandos gimbal adalah roti khas yang sudah dikenal sejak dulu. Biasanya digunakan saat hari spesial seperti acara tahlil dan yasinan, pesta pernikahan, hingga momen hari raya keagamaan. Namun saat ini roti gandos gimbal sudah bisa ditemukan di setiap acara. Bahkan kini dijadikan oleh-oleh atau buah tangan khas Boyolali. Ditinggal almarhum suami, saya harus banting setir, harus bisa menafkahi anak-anak saya sendiri karena saya single parent ya. Itulah saya fokus dan berjuang untuk anak-anak saya. Dalam sehari berapa ribu Mbak untuk? Dalam sehari kami masih produksi kecil ya Mas, masih kecil-kecilan 500 sampai 1000 biji gandos gimbal setiap harinya itu nanti kalau ada pesanan ya bisa banyak lebih dari 1000. Usaha rumahan Nunik Roti di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dalam sehari bisa membuat 500 hingga 1000 buah roti gandos gimbal. Harganya hanya Rp2.500 per biji. Soalnya di sini harganya terjangkau dengan rasa yang enak, pokoknya pas di mulut itu jadinya nggak kecewa gitu loh Pak. Apa aja yang disukai Pak?
Di sini ada roti gimbal pertama, roti kijing, sama prol tape. Saya suka sering pesennya itu. Tadi udah nyobain tadi? Sudah. Apa yang dicobain? Roti gimbalnya. Nah, rasanya gimana, Mbak? Rasanya gurih, legit, pas di lidah saya pokoknya, Pak. Berkat usaha roti gandos gimbal, Nuni telah mampu membiayai sekolah kedua putrinya. Bukan hanya itu, roti gandos gimbal bisa menjadi alternatif buah tangan yang khas dan enak. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.